Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari pengerjaan tugas besar web semantik. Judul tugas besar kami adalah implementasi web semantik pada aplikasi web pencarian film animasi yang diproduksi oleh Disney. Oke, selanjutnya saya akan memperkenalkan teman-teman anggota kelompok saya. Yang pertama ada Anissa Putri Daulay, NIM 191402030, dan saya sendiri Muhammad Arsya Fikri, NIM 191402066, dan kemudian ada Siti Fadia Alhaya Masrin, NIM 191402102. Oke, baiklah, berikutnya adalah penjelasan singkat tentang tugas besar yang akan dibawakan oleh Anissa Putri Daulay. Pada Anissa Putri Daulay dipersilakan. Terima kasih kepada Arsya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi yang telah kami buat. Jadi topik yang kami pilih untuk tugas besar ini adalah film, karena menurut kami ruang lingkup film yang terdapat pada Dibipedia terlampau luas. Oleh sebab itu, kami memilih film animasi yang khusus diproduksi oleh Disney yang bertujuan untuk memperkecil ruang lingkupnya. Memperkecil ruang lingkup ini juga bertujuan agar data yang kami peroleh menjadi lebih spesifik. Pada aplikasi web ini akan ditampilkan film-film animasi yang diproduksi oleh Disney yang meliputi poster, judul, tahun rilis, deskripsi singkat, trailer, modal pembuatan, pendapatan kotor, dan nama sutradara beserta abstrak mengenai dirinya, dan tempat lahir yang dilengkapi dengan peta. Oke, selanjutnya adalah arsitektur umum dari tugas besar. Untuk yang pertama, arsitektur ini terhubung dengan Sparkle Endpoint Fuseki, yang dimana memiliki dataset berupa film_prj.rdf yang merupakan file XML RDF yang kami buat. Nah, dari hasil eksekusi Sparkle Endpoint Fuseki itu nanti akan ditampilkan data-datanya ke aplikasi, dan juga data-data tersebut akan digunakan untuk mengambil atau sebagai referensi data yang lain melalui URL yang ada di dalam film_prj.rdf. Nah, berikutnya itu adalah resource URL YouTube. Itu kami gunakan melalui embed iframe untuk menampilkan video YouTube. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Siti Fadia Alhaya Masrin. Pada Siti, silakan. Terima kasih kepada Muhammad Arsya Fikri. Selanjutnya, aplikasi web ini juga terhubung dengan Sparkle DBpedia, di mana query-query yang terdapat di dalam Sparkle DBpedia seperti judul yang berhubungan dengan film animasi buatan dari animasi yang diproduksi oleh Disney, juga dengan nama sutradara serta letak dari tempat lahir dari sutradara tersebut yang akan ditampilkan pada aplikasi web ini. Dan juga aplikasi web ini terhubung dengan plugin OpenStreetMap yang dimana dapat dihasilkan dari query latitude dan longitude yang diperoleh dari Sparkle DBpedia, sehingga dapat menampilkan peta yang merupakan tempat lahir dari si sutradara tersebut. Saya lanjutkan kepada moderator. Oke, baiklah kepada Siti atas penjelasannya. Selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh Anissa Putri Daulay. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai laman Wikipedia. Jadi setelah melakukan eksekusi Sparkle DBpedia, maka diperoleh URI Wikipedia dari data yang kita maksud. Kemudian dari data Wikipedia diambil dan ditampilkan ke aplikasi menggunakan Open Graph Protocol. Selanjutnya untuk laman IMDb, jadi setelah kita melakukan eksekusi Sparkle Endpoint Fuseki, maka didapatlah URI dari IMDb, dari data yang kita maksud sebelumnya. Kemudian dari laman IMDb diambil dan ditampilkan ke aplikasi menggunakan Open Graph Protocol.
Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Saya Putri Daulay. Untuk selanjutnya, itu kita akan melakukan demo aplikasi. Dan berikut adalah beberapa screenshot tentang halaman-halaman yang ada di aplikasi. Untuk yang pertama, ini adalah screenshot untuk halaman indeks. Selanjutnya, ada halaman detail film. Selanjutnya ada halaman detail atau data diri dari si sutradaranya. Nah, untuk lebih lengkapnya, kita akan melakukan demo aplikasi langsung. Pada Siti Fadia, mohon di share screen. Oke, baiklah untuk demo aplikasi halaman indeks itu akan saya serahkan kepada Anissa Putri Daulay. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai halaman indeks. Jadi di halaman indeks ini menampilkan data dari Sparkle Endpoint Fuseki dan Open Graph IMDb. Jadi untuk Sparkle Endpoint Fuseki ini itu kita gunakan untuk menampilkan dataset dari film_lpj.rdf secara acak dan juga itu memiliki limit sebanyak 8 data. Dan juga Open Graph ini kita gunakan untuk menampilkan poster dari film yang dimaksud. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas tentang halaman detail film. Untuk halaman detail film akan dijelaskan langsung oleh Siti. Pada Siti dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Pada halaman detail film ini ditampilkan judul film beserta tahun perilisan film yang diambil dari dataset yang terhubung dengan Sparkle Endpoint Fuseki. Kemudian penjelasan terhadap film tersebut diambil dari Open Graph IMDb beserta dengan cover dari filmnya. Di bawahnya terdapat trailer dari film yang diambil dari Embed iFrame YouTube. Di sini juga terdapat budget, gross, dan director yang diambil dari query Sparkle DBpedia. Dan terkait dengan sutradara ini bisa kita klik untuk menampilkan lebih jelas mengenai si sutradara yang akan dijelaskan oleh Arsya Fikri. Baiklah, terima kasih kepada Siti. Nah, berikut ini adalah tampilan dari halaman detail atau data diri dari si sutradara yang menyutradai suatu film. Oke. Nah, berikut di sini kita memiliki nama, juga abstrak, itu yang diambil dari DBpedia. Untuk selanjutnya, seperti birthplace, itu juga kita ambil dari DBpedia, dan petanya kita tampilkan melalui OpenStreetMap, yang mana data latitude, titik latitude, dan longitude-nya itu kita peroleh juga dari DBpedia. Nah, untuk foto dari sutradaranya sendiri, itu kita menggunakan Wikipedia, kita sambungkan menggunakan Open Graph Protocol untuk menampilkan gambar dari sutradara. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke fitur pencarian, di mana fitur pencarian ini kita bisa memasukkan keyword berupa judul film atau tahun perilisan film, dan hasilnya akan menampilkan film-film terkait. Nah, berikut adalah hasil pencarian untuk judul film Koko. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke penjelasan kode program. Oke, penjelasan kode program yang pertama akan saya serahkan kepada Siti. Siti, dipersilakan. Terima kasih kepada Arsya.
Berikut adalah potongan kode pemrograman dari film_prj.rdf yang merupakan dataset sendiri yang kami buat. Di sini terdapat link yang mengintegrasikannya dengan Wikipedia. Di sini contohnya adalah dengan film dari Frozen. Di bawahnya juga terdapat nama dan juga tahun perilisan dari film tersebut. Juga ada link yang mengintegrasikannya dengan YouTube untuk menampilkan trailernya. Dan selanjutnya juga dihubungkan atau diintegrasikan dengan OpenGraph IMDb melalui linknya yang dapat kita ambil datanya seperti foto dan deskripsi lainnya. Berikut merupakan PHP, Sparkle, Fuseki, dan OpenGraph IMDb. Untuk pengambilan data dari dataset yang menggunakan endpoint Fuseki, pertama dilakukan inisialisasi namespace terhadap DBpedia yang kita pergunakan. Kemudian, di bawahnya merupakan penghubung dari PHP ini kepada endpoint Fuseki yang kita gunakan. Di bawahnya terdapat query Sparkle, yang data yang kita ambil adalah judul film, tahun film, link yang merupakan link dari IMDb, dan juga nomor dari film tersebut. Di mana hasil dari query ini, data dari hasil query yang diperoleh diatur secara acak dan hanya ditampilkan dengan maksimal 8 data. Hasil dari query ini akan dimasukkan ke dalam variabel result yang kemudian akan dieksekusi melalui Sparkle. Berikut adalah contoh dari implementasi RDF dan OpenGraph IMDb. Pada dataset yang kita pergunakan tadi, terdapat link yang menghubungkan kita dengan OpenGraph IMDb, yang dimana link ini akan kita masukkan ke dalam file PHP yang kita pergunakan untuk mengambil datanya. Pada potongan ini, data yang kita ambil adalah foto yang diperoleh dari IMDb yang dimasukkan ke dalam variabel src_poster. Dan untuk hasil dari yang diperoleh dari query tersebut diambil secara berulang per baris. Dan di bawahnya inilah yang akan ditampilkan ke dalam halaman index.php, di mana di sini terdapat gambar yang diambil dari OpenGraph IMDb yang telah diambil linknya sebelumnya. Dan juga terdapat judul, tahun, serta nomor dari film yang kita ambil dari dataset RDF. Berikut adalah contoh hasil yang kita peroleh dari kode pemrograman yang telah saya sampaikan sebelumnya. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, pada Siti untuk penjelasannya. Nah, selanjutnya itu adalah penjelasan kode program yang akan dilanjutkan oleh Anissa Putri Daulay. Pada Anissa Putri Daulay, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai integrasi dari PHP dengan Sparkle DBpedia dan juga OpenGraph Wikipedia. Jadi, yang pertama itu kita akan mengambil data-data sutradara melalui Sparkle DBpedia. Jadi, yang pertama kita lakukan itu adalah melakukan inisiasi namespace. Mengapa kita perlu melakukan inisiasi namespace? Karena kita akan menggunakan dataset DBpedia. Jadi, oleh karena itu kita perlu melakukan inisiasi namespace untuk DBpedia. Selanjutnya, kita akan menambahkan query itu yang berguna untuk mengambil data-data terkait dengan sutradara. Jadi di sana di dalam codingannya itu terdapat
select, distinct, all, where itu berfungsi untuk mengambil seluruh data. Itu seluruh data berupa abstrak, nama, kemudian tempat lahir, kemudian link wiki, kemudian longitude dan longitude. Jadi latitude dan longitude itu nanti akan ditampilkan dalam bentuk peta, itu menampilkan dari tempat lahir dari sutradaranya. Jadi mengapa di sana ada opsional untuk pilih untuk longitude dan latitude itu? Karena kita akan menggunakannya untuk mengecek apakah ada latitude dan longitude di dalam DBpedia sutradara yang kita cari. Kemudian di sana ada link wiki, yaitu link wiki itu yang berhubungan dengan Wikipedia, di mana dari Wikipedia ini kita akan mengambil foto dari sutradaranya. Selanjutnya kita melakukan eksekusi Sparkle. Selanjutnya, jadi ini adalah untuk integrasi Open Graph Protocol Wikipedia. Seperti yang saya jelaskan, seperti yang saya katakan sebelumnya, jadi Wikipedia ini dari Wikipedia ini kita akan mendapatkan gambar atau foto dari sutradaranya. Jadi itu datanya kita akan pecah, kemudian kita tampilkan di halamannya, kemudian kita akan membuka link Wikipedia, kemudian open graph dari image-nya kita simpan di dalam source_image. Kemudian di bawahnya itu, kemudian selanjutnya kita akan menampilkan dari query yang sudah kita inisiasikan sebelumnya, yaitu kita akan menampilkan nama, kemudian kita akan menampilkan abstrak, tempat lahir dari sutradara yang kita maksud. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Oke, baiklah, terima kasih kepada Nisa Putri Dawelai. Nah, untuk selanjutnya itu kita akan menjelaskan tentang hubungan PHP dan OpenStreetMap. Nah, untuk menghubungkan OpenStreetMap ke dalam aplikasi kami, itu pertama kami akan mengambil data latitude dan longitude dari tempat lahir si sutradara melalui Sparkle di Wikipedia. Nah, jadi di sini juga dilakukan pengecekan apabila data latitude dan longitude dari tempat lahir si sutradara itu tidak ditemukan, maka OpenStreetMap tidak akan ditampilkan. Nah, berikut adalah contoh dari hasil penerapan OpenStreetMap pada aplikasi kami. Nah, di sini terlihat untuk birthplace dari sutradaranya kita tampilkan menggunakan OpenStreetMap. Oke, selanjutnya. Dan kesimpulan akan dibacakan oleh Siti. Kepada Siti dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan membacakan kesimpulan yang kami peroleh dari pengerjaan tugas besar ini. Berdasarkan hasil rancangan dan implementasi yang telah kami terapkan pada tugas besar kami, dapat diambil kesimpulan bahwa dengan menerapkan materi-materi yang telah dipelajari pada semester ini, data-data pada suatu website menjadi lebih konsisten dan terintegrasi. Hal ini berhubungan dengan ide utama web semantik, yaitu mendukung pada level data, bukan pada presentasinya. Terlebih lagi, informasi mengenai data yang diperoleh melalui Wikipedia, Open Graph Protocol, dan laman lainnya menjadi lebih terorganisir karena tools yang digunakan dapat menstandarisasikan penggunaannya di dalam laman web untuk merepresentasikan laman tersebut, sehingga menjadikan suatu website menjadi lebih kompleks. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baiklah, terima kasih Siti atas penjelasannya. Sekian adalah hasil presentasi tugas besar web semantik kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.